Gaduh lagi kan? Itu kerjaannya Roy Suryo dan kubunya. Yang terbaru ini teman-teman. Roy Suryo melaporkan Rismon Sianipar. Nah, gegara dilaporkan, Rismon Sianipar tak mau diam pula. Dia melaporkan balik itu. Jadi saling lapor melapor. Ini dia videonya teman-teman. Laporan yang kedua, itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng. Rismon Hasilan Sianipar M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya. Karena doktornya palsu. Ya, makanya di sini kami tulis dokternya, nanti kami kena orang yang salah ya, error in persona. Ini bukan dokter loh Mas. Nah, makanya dokternya ditulis. Jadi respon jangan sakit hati kalau doktermu tidak ditulis. Karena kamu memang bukan dokter. Terlapornya namanya Rismon Hasilan Sianipar. Pasal yang dilaporkan adalah 434 yaitu fitnah dan 438. Ya, itu tentang persangkaan palsu. Apa yang disangkakan dia dan palsu? Yaitu dia sengaja, saya ulangi lagi, sengaja. Dia pada tanggal 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, dan satu lagi 8 Juni mengupload informasi yang sengaja. Ini kalau istilahnya orang itu kopoh, ya. Kopoh itu bebal, kayak kerbau itu, sudah dicokok, nggak boleh belok sana, belok terus. Jadi dia tuh sudah diberitahu, dan pada postingan yang kedua, dia sudah tahu kalau saya sudah menjabat, itu persoalannya sudah inkrah. Tapi dia tetap terus. Artinya orang ini sudah diberitahu, Mon, yang kamu lakukan itu salah. Ini Roy Suryo ceritanya marah teman-teman. Gegara Rismon Sianipar menyentil, mengangkat kembali kasusnya soal saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu kasusnya loh yang sampai sepanci-panci tuh dibawa ke rumah dari rumah dinas. Itu viral. Sampai-sampai kan hingga sekarang Roy Suryo ini di ujung namanya selalu tersematkan Roy Panci. Roy Suryo Panci. Nah, gegara itu, dia kepanasan dan tak terima dengan ucapan-ucapan dari Rismon Sianipar. Katanya itu sudah inkrah, tidak terbukti membawa panci-panci tersebut dari rumah dinas. Ini gimana nih teman-teman? Per 2018, surat 1 Mei 2018 dari Kemenpora, itu ada tagihan. Nah, tagihan itu kan berdasarkan dari LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Di situ kan ada lampiran juga dikasih PDF-nya bahwa di situ Rosiro ditagi 210 unit lensa kamera yang digondol dia. 210 unit seharga total 2,1 miliar. Yang kedua, jadi jangan disepelekan panci Kak. Yang kedua, ya mahal-mahal itu. Kamera digital itu ada 208 unit seharga 1,49 miliar. Terus ada juga peralatan studio gambar itu 262 unit seharga 1,3 miliar. Banyak gitu, total itu ada 600 sampai 700 item. Itu apa kaitannya relevansinya dengan tugas dia sebagai Menpora gitu loh. Dan itu masih ditagih oleh Kemenpora sampai September 2018. Itu loh isi konten saya. Artinya apa? Lu jangan menuntut moralitas orang lain tinggi, mengaca lu. Ada jejak digital lu, gitu loh. Ya, jadi jangan setelah dilaporkan saya bungkam, saya akan bahas lagi itu terus serial itu. Ya. Jadi jangan dibungkam-bungkam. Ya. Jadi silakan si Residen juga menunjukkan sebenarnya sebelum itu sudah dicabut semuanya sama pihak Kemenpora gitu loh Pak. Itu apa itu? Inkrah 2019. Iya. Inkrahnya apa? Dalam bentuk pencabutan gugatan oleh Kemenpora. Ya, tetapi barang-barang yang 8,5 miliar itu atau 3.200-an unit itu dikembalikan nggak? Ada nggak bukti pengembalian ke apa? Ke Kemenpora? Dia tunjukkan termasuk panci, garpu, pompa air dan segala macam. Gitu loh. Dia tunjukkan nggak? Gitu loh. Ya. Jadi kan saya hanya ingin mengingatkan dengan membaca Tirto ID yang dipublish 2018 itu masih bermasalah bahwa Anda masih menggondol menurut BPK menggondol 210 unit lensa kamera seharga 2,1 miliar, 208 unit kamera digital seharga 1,49 miliar, dan 262 unit peralatan studio gambar seharga 1,3 miliar. Itu ada di Tirto, terus dilarang kita untuk mengupas itu. Memang siapa lo? Berarti itu barang negara ya, kerugian negara ya?
Iyalah, BMN, barang milik negara ditagihkan. Boleh nggak kita lapor ke KPK? Harusnya kita laporkan ke KPK. Iya, kita laporkan ke Benar KPK nggak itu aja. sudah Karena kan merugikan uang negara gitu. 8,5 miliar ya, BMN yang Oh, banyak. ditagihkan. 8,5 miliar atau 3.200 item. Makin seru teman-teman. Ini respon Sianipar bukannya keok karena diancam nih dengan laporan Roy Suryo ke polisi. Nah, perlawanan balik daripada Rismon Sianipar mengatakan akan melaporkan ini ke KPK. Ini tidak ada bukti. Kamu mengembalikan barang-barang ke Menpora. Nggak ada tuh. Memang sudah inkrah. Tapi tidak ada. Tidak ada bukti kalau memang Roy Suryo mengembalikan barang-barang yang terduga diambil dari Kemenpora. Termasuk panci-panci. Jadi makin seru nih teman-teman. Ini gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Gimana nasib Roy Suryo ke depan? Jangan-jangan double perkara. Apalagi kan belum selesai nih. Masalah perkara ijazah Bapak Jokowi. Yang katanya nih sudah P21. Dan tinggal penahanan para tersangka. Aduh, gimana? Diskusikan di kolom komentar teman-teman. Mereka berharap Pak Jokowi ditangkap, diadili, karena dituduh ijazahnya palsu. Membohongi masyarakat gitu ya. Tapi ketika Pak Jokowi melaporkan mereka ya terkait dengan fitnah yang mereka lakukan, mereka bilang Pak Jokowi jahat. Jahat. Ya. Kok mereka dilaporin gitu? Iya. Loh, mereka melaporkan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi melaporkan mereka, kenapa mereka bilang Pak Jokowi jahat? Kalau seorang ahli atau orang melakukan penelitian, kalau objek yang diteliti palsu, objek yang diteliti tidak otentik, berarti kan hasilnya palsu dan tidak otentik. Iya. Ini pendapat saya loh. Ya, objeknya palsu, Iya. objeknya tidak otentik. Maka hasil penelitiannya pun palsu dan tidak otentik. Sebetulnya orang-orang yang memaksakan kehendak bahwa hanya dialah yang benar, institusi semua salah, bahkan ada pakar-pakar di bidangnya juga sudah menyatakan bahwa itu salah, tapi tetap mengatakan bahwa dia yang benar, ya, bahwa dia nggak percaya negara. Nah, kepala negara adalah Prabowo Gibran loh, ya. Kalau dia nggak percaya institusi hukum, nggak percaya institusi negara, berarti dia nggak percaya negara. Nah, kalau dia nggak percaya negara, mereka berharap Irma Caniago benar-benar menampar tuh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Ada kan pernyataan daripada Roy Suryo ketika ditanyakan di TV, apa salahnya Bapak Jokowi? Ya salahnya karena melaporkan mereka, jawab Roy Suryo. Mereka menganggap Bapak Jokowi jahat karena melaporkan mereka-mereka di polisi sampai mereka sekarang jadi tersangka. Mereka menganggap, oh nggak usah laporkan nih kami. Waduh, logika sesat, logika konyol yang dimiliki oleh penuduh ijazah Bapak Jokowi, teman-teman. Aduh, masa Bapak Jokowi nggak bisa membela diri, ya kan? Dari fitnah-fitnah jahat mereka. Ingat kau ya, Roy panci. Ya. Panci bocor. Panci yang pantatnya hitam. Aduh. Panci gosong. Panci busuk. Ya, saya minta kepada pihak kepolisian, kalau benar, kau bilang tempus locus itu tidak tepat, itu dia terlalu dini memaknai. Jadi dia lebih daripada penyidik. Jadi ngomongnya udah ngelantur, udah ngawur, maklumlah. Kita harus memaklumi kalau melawan orang setengah waras, ya, itu mau ngomong apa? Saya kan dibilang nenek lampir. Jadi kalau dia waras, saya labrak dia. Saya punya keluarga banyak, saya cari dia. Tapi kata teman-teman, anggota-anggota, semua, biarin aja lah, jangan dilawan orang nggak waras, nanti kita sama-sama nggak waras. Aduh, jangan lawan orang nggak waras, nanti kita dianggap sama-sama nggak waras. Aduh, Roy Suryo kena mental dengan ucapan-ucapan seperti ini, teman-teman. Eli dan Neti kembali panas terhadap pernyataan Roy Suryo. Aduh, ini Roy Suryo mengatakan kalau Ibu Eli dan Neti ini sebagai mak lampir, tapi gegara Ibu Eli dan Neti ya udahlah menganggap Roy Suryo nggak waras, ya udah
nggak diladenin, teman-teman. Ini gimana menurut kalian? Komen-komen di bawah. Pak, kita berandai-andai ya, apabila P21 terjadi, lalu kemudian terjadilah persidangan ya. Jadi ini tuh bola dilempar sama Polda Metro Jaya ke kejaksaan. Lalu kemudian persidangan. Apa yang terjadi? Nomor satu, saya mau sampaikan kepada pihak Pak Joko Widodo, jangan sampai Anda salah mengambil sebuah tindakan yang membuat Pak Joko Widodo itu semakin menderita. Karena kita semua tahu beliau saat ini mengalami sakit yang sangat serius, yaitu penyakit autoimun ya, yang sistemik ya, karena dia lihat kan bukan hanya sekedar kulit wajah, kulit badan, tapi juga mengalami kerusakan juga pada persendian, sehingga beliau jalan itu makin lama makin tertatih-tatih, suara juga makin lama makin liris ya. Saya sebagai dokter sangat beriba hati dengan keadaan Pak Joko Widodo, apalagi kalau persidangan dimulai. Karena nomor satu, yang akan saya kejar, saya sebagai tersangka itu punya hak untuk untuk meminta pengadilan memanggil pelapor, dan tentu saja sebagai pelapor beliau wajib hadir ya. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya tulis di Twitter saya, di X saya ya, terkait dengan kacamata. Ini soal kacamata ini udah dari dulu, setahun yang lalu ya. Kacamata itu ya, apalagi kalau kacamata itu bentuknya seperti yang ada pada foto ijazah Joko Widodo, itu udah pasti kacamata koreksi refraksi. Artinya yang bersangkutan itu tidak menggunakan kacamata sekedar untuk gaya-gayaan, tetapi memang benar-benar mengalami gangguan refraksi akibat adanya kerusakan pada lensa mata yang bersangkutan. Bertanya soal kacamata, kata dokter Tifa, teman-teman. Mempertanyakan kemudian dia seolah-olah simpati dengan Bapak Jokowi, memberikan nasihat kepada Bapak Jokowi. Dari gimana nih teman-teman? Dokter Tifa ini. Saya pribadi sudah tidak sabar lagi lah menantikan proses perkara ini untuk ke berikutnya, teman-teman. Kalau benar nanti memang ada pengumuman resmi P21, maka para tersangka terpaksa mau tidak mau ya harus mengenakan rompi orange dan digiringlah mereka ke persidangan-persidangan yang melelahkan. Bapak Jokowi nggak usah dikhawatirkan. Dia sudah sembuh 99%. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini. Mari kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar yang di bawah.